Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para asatidzah, para guru, para kiai, khususnya sahibul mahal, sahibul ma'had, yang kita doakan semoga cita-citanya terkabulkan, bahkan di atas cita-citanya. Ustaz Fahmi dengan pondoknya Fahmus Salam Al-Aziziyah ini. Tidak lupa kepada Guru Rasidin, Guru Ibrahim, dan guru-guru yang lainnya. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu karena belum mengenal nama-namanya masing-masing. Pertama kali saya mohon maaf karena saya harus duduk di atas ini, karena mungkin banyak kakanda-kakanda kami yang ada di bawah. Tapi karena berhubung amalan dengan perkataan salafus soleh, abdef kal mayit, tamu itu seperti mayit. Kata saya dulu, suruh duduk di sini, ya sudah, kita duduk di sini. Jadi saya minta maaf, mohon maaf, sebetulnya tidak pantas untuk kita duduk di atas kursi ini, tapi berhubung beliau yang memerintahkan, maka kami dengan terpaksa duduk di atas ini. Alhamdulillah, sebetulnya kami datang itu, kalau bahasa Banjarnya itu keuyuhan, kecapean. Semalam itu selesai acara habis ngantarkan saya punya anak berangkat ke Madinah Munawwarah beserta Abi Habib Zain. Itu jam 12:30, jam 1 baru tidur, jam 3 berangkat lagi ke Surabaya. Terus di pesawat kita bisa tidur cuma setengah jam. 3 jam perjalanan saya berharap bisa tidur, tapi setengah jam aja, nggak bisa tidur lagi. Tapi alhamdulillah begitu kami bertemu dan berjumpa dengan saudara-saudara kami di sini, alhamdulillah hilang segala keuyuhan, kepenatan, kecapean, dan itu semoga merupakan sebuah pertanda keimanan. Karena kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, wallahi, beliau bersumpah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi Allah, tidak beriman seseorang sampai kita melihat satu persatu wajah di depan ini semuanya saudara kami. Kalau kita sudah bisa merasakan seperti itu, itulah keimanan. Kalau kita belum bisa merasakan seperti itu, apalagi kita masih mengatakan ini orang Jawa, ini orang Aceh. Nah, jadi yang selama ini ada apa-apanya itu, sekarang masih begitu, berarti belum sempurna keimanannya. Kalau kita masih melihat ada suku di antara kita, ada derajat yang berbeda di antara kita, ada kasta dan sebagainya, berarti belum sempurna keimanan kita. Alhamdulillah, sungguh kami sangat bergembira, sangat berbahagia, apalagi kami memang dididik oleh ayah kami untuk berjuang. Sehingga kami kalau melihat kepada pejuang-pejuang seperti Tuan Guru Fahmi ini, ya kita gembiranya luar biasa. Tapi apa yang beliau rintis sekarang ini kalau dibandingkan dengan apa yang dirintis oleh ayah saya, tidak ada apa-apanya. Terus terang saya katakan demikian, karena memang ayah saya merintisnya itu luar biasa dulu. Jadi mempersiapkan murid sebelum bangunan. Dari mulai tahun 81 beliau mentaksis pondok Darul Dakwah itu, yang sekarang muridnya alhamdulillah sudah hampir 8.000 orang. Dari mulai MI sampai pasca sarjana. Itu pertama kali dari 81 sampai 86 itu nggak ada bangunan sendiri, tapi kita sewa sampai 11 rumah. Jadi untuk putranya, untuk putrinya. Dan alhamdulillah sudah banyak ada alumni kita di sini. Ada Ustadz Ashar, ada Ustadz Muhyiddin, ada Ustadz siapa lagi dari Jember tadi? Ustadz Ihsan. Ini semua termasuk jebolan dari Dalwah. Alhamdulillah ada di Medan, dan semoga berguna untuk Medan dan sekitarnya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya punya abah ini, kalau boleh saya katakan kepada Ustadz Fahmi untuk menguatkan dan memotivasi beliau. Saya punya abah hidupnya diisi dengan satu hari hutang, hari berikutnya tutup hutang. Jadi gali lubang tutup lubang terus setiap hari sampai ayah saya meninggal. 3 hari sebelum ayah saya meninggal, kami anak-anaknya dipanggilnya, lalu dibawa ke tempat makam yang sekarang ini berada. Nanti kalau Abi meninggal, makamkan di sini ya. Itu 3 hari sebelumnya, hari Sabtu. Kemudian dibawa lagi kami ke kantor
Lalu beliau berkata begini kepada kami, apakah kalian mengira bahwasanya nanti Abi kalau sudah meninggal kalian akan repot seperti Abi, satu hari utang, satu hari tutup utang, dan begitu seterusnya? Tidak, nggak bakal terjadi itu. Karena itu terjadi pada Abi karena Allah ingin mengangkat derajatnya Abi. Tapi nanti kalian tinggal enaknya, orang yang akan menyumbang, orang yang akan datang membantu itu datang sendiri, bukan kalian yang datang. Dan alhamdulillah sesuai dengan apa yang dikatakan, begitu saya punya abah meninggal, itu luar biasa kepercayaan orang, keyakinan orang terhadap pondok luar biasa. Kemudian mereka itu berdatangan untuk membantu dan sebagainya, sampai sekarang berkembang di dalam 4 tempat sekarang, alhamdulillah. Oleh karena itu di sini saya akan ingatkan bahwasanya di dalam membuat pesantren semacam ini, karena pesantren ini bukan milik Ustaz Fahmi, ini pesantren milik Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Sehingga para guru-guru yang ada di depan kita ini, Guru Ibrahim, Guru Rasidin, Guru Fahmi ini, dia itu julukannya itu, posisinya itu cuma Khodimul Ilmi, Khodimul Ma'had, pembantunya, pelayannya pondok, pemangkunya. Oleh karena itu, jadi kita harus pahami bahwasanya ini bukan proyek beliau, ini proyeknya Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Yang siapapun di antara kita yang mempunyai kontribusi di sini, berkiprah di dalam perjuangan terbentuknya pondok ini, beruntunglah dia. Karena dia seperti Syekh Abu Bakar Siddiq kepada Nabi, karena dia seperti Syekh Umar bin Khattab kepada Nabi, karena dia seperti Syekh Abdurrahman bin Auf kepada Nabi, di mana mereka perjuangkan dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan upayanya, usahanya, semuanya itu untuk li'ilai kalimatillah. Dan diharapkan yang semacam itu yang membantu semuanya sekarang yang dalam keadaan merintis ini, nanti juga dibangkitkan bersama mereka, bersama Nabi dan sahabat-sahabatnya. Nah, itulah harapan kita, karena ini adalah sebuah perjuangan sebagaimana mutu daripada para ulama di dunia ini. Kehidupan ini merupakan sebuah kesempatan. Kesempatan itu harus diperjuangkan, dan perjuangan itu sangat memerlukan kepada pengorbanan. Jadi yang namanya kesempatan itu diperjuangkan. Kapan lagi kita akan dekat kepada Ustaz Fahmi, Guru Fahmi? Kapan lagi Ustaz Fahmi akan mendapatkan kesempatan semacam ini? Siapa yang memberikan beliau itu, memberikan taufik, hidayah, sehingga beliau itu ada keinginan untuk membuat pesantren semacam ini, kecuali datanya daripada Allah. Siapa yang menggerakkan orang yang dekat kepadanya untuk motivasi, untuk membantu, untuk menjadi kontribusi, memberikan kontribusi kepadanya, kecuali juga datanya daripada Allah. Sementara sebetulnya yang terjadi pada kita ini dimanja dengan kebaikan. Oleh karenanya saya punya apa itu, beliau katakan orang yang bikin pesantren itu modelnya cuma 2. Camkan baik-baik, nanti saya akan beritahu juga rahasia saya punya apa. Beliau katakan bahwasanya yang penting di pondok itu ada 3 manajemennya. Yang pertama, kata saya punya apa, modalnya itu adalah niat. Niat itu harus karena Allah, karena para ulama telah berkata sesuai dengan landasan sabda Nabi kita Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Semua usaha, semua upaya, semua tindakan, semua ucapan itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya kita baik karena Allah, ucapannya walaupun tidak enak didengar, ucapannya walaupun tidak teratur, maka akan masuk dalam hati. Karena yang memberikan sebuah kemanfaatan dan sebaliknya yang memberikan sebuah kemadaratan itu bukanlah manusia. Nabi kita sendiri saja, beliau itu bersabda dalam hadisnya, ana Abul Qasim fallahul mu'ti wa ana uqsim. Aku ini adalah ayah Qasim, putranya Nabi yang paling tua. Sesungguhnya memberikan semuanya ini adalah Allah, dan aku ini adalah membagi-bagikannya. Dalam segi ucapan, dalam segi tindakan, semuanya itu tergantung pada Allah, dan Allah itu tergantung pada niatnya. Oleh karenanya disebutkan di dalam sebuah perkataan salafus saleh, tepatnya daripada perkataan Habib Abdullah Haddad, idza sahhatin niyyah balaghatil umniyah. Kalau sudah niatnya baik di awalnya, maka semua angan-angannya akan tercapai. Tapi kalau niatnya tidak baik, maka semua angan-angannya tidak akan tercapai, banyak kendalanya dan sebagainya. Oleh karenanya yang penting, yang paling utama untuk dipersiapkan supaya usaha kita menjadi jariah untuk kita dan kedua orang tua kita serta guru-guru kita yang telah mengajari kita, maka yang pertama diperbaiki itu adalah niatnya. Niat itu sangat berpengaruh
di dalam hal yang positif ataupun sebaliknya yang negatif. Ambil satu contoh, dikatakan oleh para ulama, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia itu akan dilemparkan ke api, maka ada seekor kodok atau seekor katak, ya, yang dia itu meludah-ludah ingin memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kemampuan daripada ludah daripada seekor kodok itu? Ludahnya yang sangat sedikit, yang sangat jauh, yang nggak bakal bisa buat apapun terhadap api. Tapi niatnya dia itu dilihat oleh Allah Ta'ala, diganjar Allah Ta'ala, sehingga mulai saat itu maka para nabi-nabi sampai Nabi kita Muhammad mengharamkan yang namanya membunuh katak dan kodok, itu hukumnya haram. Sebaliknya, ada seekor cicak. Seekor cicak itu dia pada waktu itu ingin meniupkan biar tambah keras, tambah membara apinya untuk membakar Nabi Ibrahim. Tapi apa gunanya, fungsinya tiupan daripada seekor cicak itu? Tapi karena keinginan dia, niatnya dia disampaikan Allah Ta'ala, sehingga terjadi negatif. Yang membalas itu Allah. Oleh karenanya, biarkan orang yang zalim itu dan kezalimannya, biarkan orang yang soleh itu dan kesalehannya. Tapi yang pasti, kezaliman itu sesuai dengan apa yang telah ditampakkan kepada kita. Dalam Al-Quran itu sepertiga isinya itu adalah cerita. Cerita itu apa maksudnya? Tujuannya apa? Nabi Allah Ta'ala mengisi Al-Quran itu sepertiganya dalam cerita, supaya menguatkan keimanan kita. Wa kullana naqussu 'alaika ma nusabbitu bihi fu'adak. Kami ceritakan kepada kalian dengan cerita-cerita supaya menjadi sebuah pelajaran buat kalian. Dan sebaik-baik pelajaran adalah pengalaman. Sebaik-baik guru buat kita itu adalah pengalaman. Pengalaman itulah yang telah menunjukkan kepada kita, orang zalim pasti celaka hidupnya. Orang yang suka bohong pasti tidak senang hidupnya. Orang yang jauh daripada arahan Nabi, syariat Nabi, pasti hidupnya tidak akan bahagia. Kenapa? Kebahagiaan itu yang memberikan adalah Allah. Kesuksesan itu yang memberikan adalah Allah. Yang namanya kaya, miskin, semuanya Allah yang memberikan. Bagaimana kita akan mendapatkan semuanya tanpa melalui jalur yang dibuat oleh Allah atau sistem yang dibuat oleh Allah SWT. Oleh karena itu, coba lihat, akhirnya kita disunahkan untuk membunuh seekor cicak, terutama hari Selasa. 1 kali pukulan 100 hasanah, kalau 2 kali pukulan 80 hasanah, kalau ketiga kali pukulan baru dia mati, dia dapat 70 hasanah, kalau seumpama setelah itu 50 hasanah, habis itu 10 hasanah, dan sebagainya. Kenapa? Karena dia dulu kakek moyangnya itu niat untuk meniup supaya tambah berkobar api yang membakar Nabi Ibrahim. Coba lihat, semua itu karena niatnya. Ada lagi satu cerita terkait dengan binatang, yaitu kenapa yang namanya minyak misik itu selalu digambarkan, dicontohkan oleh Nabi SAW dengan pahala yang begitu banyak. Orang yang berangkat menuju Jumatan atau menuju sholat jamaah dengan memakai minyak misik, maka dia itu akan mendapatkan pahala yang banyak, karena dia telah mengorbankan sesuatu yang mahal. Minyak misik itu adalah minyak yang paling mahal. Tapi bukan minyak misik yang kita pakai itu biasanya yang hitam warnanya atau yang merah warnanya, itu nyong-nyong itu, makruh itu pakainya itu. Tapi misik yang sebetulnya itu adalah misik yang putih warnanya, itu yang haram, itu berasal daripada darah yang diambil daripada seekor rusa yang sedang hamil, kemudian ada di antara pusarnya itu seperti bisul, pertama kali kecil, kemudian membesar sampai ketika dia itu sudah akan melahirkan, dia akan merasakan gatal, kemudian diginikan sama kakinya, maka terlepas sendiri. Kata lepas sendiri itu namanya nafijah. Nafijatul misik itu namanya. Itu bau harumnya, aromanya daripada darah itu luar biasa. Nah, itu disebutkan misik itu. Yang kata Nabi SAW, la khalufu fami saibi atyabu indallahi merihil misik. Kalau kita berpuasa, bau mulut kita terasa tidak sedap, bukan? Itu mempertahankannya, itu lebih baik di sisi Allah, dan itu lebih harum di sisi Allah daripada baunya misik. Itu bau misik ini kenapa? Sebabnya, kenapa kok seekor rusa yang mendapatkannya? Kenapa bukan binatang-binatang yang lainnya? Asal usulnya adalah ketika Nabi Adam diturunkan dari surganya, pada waktu itu dia dalam keadaan gelisah, kan dia mencari-cari Sayyidatuna Hawa. Di saat dia itu menggelisah, dalam keadaan belum beradaptasi makan ini makan itu, sehingga dia sakit. Ketika dia sakit, yang berziarah itu adalah 2 binatang. Yang pertama
rusak, yang kedua tawon. Maka kemudian Nabi Adam yang dituturkan Allah Ta'ala dalam keadaan telanjang, kecuali yang menutup auratnya saja dengan daun yang diambilnya dari daun surga. Maka kemudian dua binatang itu, karena Nabi Adam senang gembira, bahagia dengan kedatangan keduanya karena ingin menjenguknya, maka kemudian diambil dari sedikit daun itu diberikan kepada keduanya. Rusa makan jadi mesek, yang tawon makan jadi madu. Sehingga ketika dia itu kembali kepada habitatnya, maka mereka heran, binatang-binatang yang lainnya, loh kok kamu dapat ini? Kamu bisa mengeluarkan madu, kamu bisa mengeluarkan mesik, aroma yang sangat harum. Maka dikatakan itu karena kami datang menjenguk Nabi Adam. Akhirnya mereka semuanya berduyun-duyun datang menjenguk Nabi Adam, tapi niatnya lain, niatnya ingin mendapatkan daun surga itu. Akhirnya Pak, mereka nggak dapat apa-apa daripada Nabi Adam. Nah itulah, niat itu sangat berpengaruh. Oleh karenanya disebutkan lagi, yang paling mencolok dan yang paling mendasar di dalam segala macam usaha dan upaya serta proyek yang kita laksanakan itu adalah maka dalillah baqiya wastamar, sesuatu yang karena Allah maka dia akan terus kekal. Tapi kalau bukan karena Allah maka dia tidak akan kekal. Oleh karenanya setiap orang itu ketika dia akan berniat membangun pondok, pesantren dan sebagainya, harusnya dia itu datang kepada gurunya, minta restunya, minta supaya diistiharakan, minta ridhonya, minta doanya daripada guru. Karena apa? Guru itu yang bisa memberikan doa yang membungkus niatnya sehingga niat itu menjadi niat yang baik dan karena Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana yang namanya Ibn Arabi, dia itu pernah punya murid, dia itu membuat sebuah kitab. Maka kemudian kitab itu sebelum dia kembangkan, disebarkan dan sebagainya, dia berikan kepada gurunya tersebut. Gurunya itu suka minum kopi, dia bakar sendiri. Begitu dikasih buku itu, dia langsung masukkan ke dalam perapiannya itu. Dia kaget, tapi dia pasrah apa katanya gurunya, murid itu. Sehingga kemudian dia terus sambil menunggu airnya itu masak, dimasukkan itu kitab di dalamnya. Kata gurunya, kalau semua kamu itu menulisnya karena Allah, tidak akan terbakar. Diambilnya lagi dalam keadaan utuh. Kita lihat bagaimana yang namanya Zubat yang dikarang oleh Ahmad bin Ruslan. Itu Zubat itu ketika beliau tulis, selesai menulisnya dengan bait dalam mazhab Imam Syafi'i, setelah selesai maka dia berangkat ke laut, kemudian dilempar. Ya Allah, kalau ini karena Allah, karena Engkau ya Allah, maka selamatkanlah. Tapi kalau bukan karena Engkau, biarkan tenggelam. Subhanallah, begitu dia lempar, dia pulang. Tiba-tiba beberapa saat kemudian terjadi sesuatu yang heboh, kabar yang sangat heboh. Karena apa? Karena para nelayan di tempat itu melihat satu kertas, kumpulan kertas berada di atas laut tapi tidak kena air sama sekali. Sehingga pada waktu itu dibawa kepada raja, raja merasa heran dan ini pasti ada keanehan. Kemudian dikembangkan, dibesarkan dan sampai sekarang kita bisa mempelajarinya, bisa menghafalnya. Nah, itu karena apa? Ikhlas. Ambil satu contoh seperti saya punya abah dari pondok kami ini, alhamdulillah. Sekarang bayangkan 7.500 siswa dan siswi yang belajar di sana, apapun yang mereka lakukan, mereka berwudu, mereka membaca zikir, mereka taklim, mereka tidur, mereka belajar, apapun yang mereka lakukan daripada macam-macam ibadah, sebelum dicatat di dalam amal kebaikannya, sebelumnya dikirim dahulu kepada Habib Hasan Barung karena dia yang pertama kali membuat. Dan ini tidak mudah, dia akan insya Allah setelahnya akan mendapatkan kemuliaan seperti itu juga. Sesuatu yang besar, pengorbanannya harus besar. Oleh karena itu, maka bagus apa yang dilakukan oleh beliau. Seperti saya punya ayah dulu, kalau ada orang alim datang, ada habib datang dan sebagainya, diundangnya, minta doa, restu dan sebagainya. Walaupun saya bukan yang semacam itu, karena husnudzonnya beliau saja kami datangkan tempat ini. Semoga memang tempat ini membawa keberkahan dan semoga niat beliau menjadi niat yang ikhlas karena Allah SWT, sehingga tempat ini cepat berkembang dan cepat menjadi jariah baginya, bagi kedua orang tuanya dan bagi guru-gurunya. Itu yang pertama. Yang kedua, modalnya seorang yang membuat pesantren itu adanya kemauan. Harus ada kemauan. Kemauan itu adalah himmah, upaya, usaha. Sama seperti kalau kita itu lagi kebelat. Kalau anak pondok lagi kebelat kita, beliau juga pernah pondok di Mudi. Kalau kebelat kan kita harus ngantri dulu. Rela kita ngantri, karena apa? Kita ada kemauan. Apapun kita korbankan.
Apapun kita akan laksanakan. Karena apa? Ada keinginan. Kita mau kawin dulu, ingat tidak kita waktu kawin dulu? Kan harus kita ngasih jujuran. Kalau orang Banjar itu jujuran. Orang sini bilang apa? Lamaran lah. Lamaran itu kan banyak, beli emas, kasih uang dan sebagainya. Sebelum kita itu lamaran kan kita kerja dulu, kita cari sana cari sini dan sebagainya. Kita berkorban, mau kita melakukan itu. Kenapa? Kita ada tujuan. Apa itu? Mempersunting seorang istri. Nah, itulah kalau kita ada kemauan, maka kita akan usaha. Kemauan itu harus ada, dan kemauan itu harus diiringi dengan respon sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saya masih teringat, saya punya abah selalu bilang, kita ini para pemangku pondok pesantren ini, kita ini hanya mengetuk. Allah yang memberikan, Allah yang memudahkan. Di dalam hal ini untuk membuat kita lapang dada, dan juga untuk membuat lapang dada daripada beliau Ustaz Fahmi dan juga para guru lainnya yang punya pesantren. Sebaik-baik contoh dalam hal ini adalah Habib Hussein Haddad. Habib Hussein Haddad itu adalah, kalau ada foto-foto habaib yang banyak itu, ada satu habaib yang nggak pakai imamah. Ini imamah namanya. Yang nggak pakai imamah itu namanya Habib Hussein Haddad. Habib Hussein Haddad ini, beliau bukan orang yang punya, tapi berapa bejanda yang ditanggungnya, berapa yatim yang ditanggungnya. Apa yang dilakukannya? Dia datang kepada orang-orang yang punya untuk meminta bantuan untuk menghidupkan mereka semuanya itu. Sehingga apa yang dikatakan oleh beliau ketika datang kepada orang kaya satu persatu itu, beliau katakan, in a'tait fallahul mu'ti wa antal mashkur, wa in mana'ta fallahul mani wa anta ma'zur. Kalau seumpama aku meminta kepada kamu, engkau berikan, ketahuilah yang memberikan itu sesungguhnya Allah, tapi karena engkau yang memberikan, aku berterima kasih padamu. Tapi kalau seumpama aku minta padamu, lalu engkau mencegah, engkau tidak memberikan apa yang aku minta, jangan khawatir, karena aku tahu yang mencegah itu adalah Allah, dan kamu itu ma'zur. Jadi kita itu mengetuk. Nah, disinilah makanya usaha harus ada, tapi kita harus paham bahwasanya kita ini cuma mengetuk. Tahu kan mengetuk? Belum tentu orang mengetuk pintu itu akan dibuka pintunya. Bisa jadi karena dilihat, wah ini bawa proposal nggak dibuka pintunya. Bisa jadi begitu. Kita tahu sendiri. Itulah maksudnya. Jadi kita ini cuma mengetuk. Nah, kalau kita mengetuk untuk pribadi kita, jangan. Itu aib. Bahkan bakalan mendapatkan doanya Nabi. Berapa sahabat-sahabat Nabi yang ketika meminta baiat kepada Nabi SAW, dibaiat untuk apa? Tidak minta. Walaupun pada suami, walaupun pada anak, walaupun pada orang tua, tidak mau dia menggunakan kata minta. Itu bukan cuma belasan sahabat, tapi sampai puluhan. Kenapa? Karena Nabi SAW telah bersumpah. Inilah uksimu ala salasin. Aku bersumpah terhadap 3 hal. Apa itu? Yang pertama, madulima abdun bimadlamatin fasabaru alaiha illa wazadahu Allahu izzan wa rif'atan. Tidak ada seorang hamba pun yang dizalimi oleh orang lain, tapi dia sabar. Dia membalasnya dengan kebaikan. Dia pasrahkan semuanya kepada Allah Ta'ala, kecuali pasti Allah akan memuliakannya dan Allah akan menambah derajatnya. Itu sumpah pertama. Sumpah kedua, ma fataha abdun baba mas'alatin illa wa fatahu Allahu alaihi sab'ina baban min abwabil faqr. Tidak ada seorang pun yang membuka pintu minta-minta kepada orang, kecuali pasti Allah akan membukakan baginya karena satu permintaan 70 pintu kefakiran. Jadi kita lihat orang yang biasa minta-minta nggak bakal jadi orang kaya, walaupun uangnya banyak. Karena orang fakir itu adalah orang yang selalu butuh pada orang. Orang kaya itu adalah orang yang tidak butuh pada orang, walaupun dia tidak punya harta banyak. Kemudian yang ketiga, mana kosoma min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang suatu harta dengan sedekah, bahkan bertambah dan bertambah. Itulah 3 hal. 3 hal yang disumpahkan oleh Nabi SAW. Salah satunya di sini adalah minta. Tapi minta yang dimasukkan di sini, yang dimasukkan oleh Nabi SAW itu adalah minta untuk pribadi, minta untuk kita makan. Tapi kalau minta yang dilakukan oleh Ustaz Fahmi dan juga Guru Rasyidin, Guru Ibrahim dan sebagainya yang punya pesantren ini, itu minta yang mulia. Karena minta bukan untuk pribadi, minta untuk Allah, minta untuk Rasulullah SAW. Saya pernah ingat waktu saya belajar di Madinah dan di Makkah. Pada waktu itu kebetulan ayah saya datang sekalian mencari bantuan, sekalian menjenguk anaknya. Saya di Madinah, saya punya kakak di Makkah. Pada saat itu kami ke Jeddah, kami sholat di suatu masjid. Di masjid itulah kemudian ada satu orang kaya yang biasa ngasih bantuan. Ayah saya menunggu orang itu. Begitu sholat, ayah saya sholat 2 rakaat setelahnya. Ternyata dia nggak sholat 2 rakaat, itu orang kaya langsung keluar.
Begitu selesai cepat-cepat, saya punya ayah itu sampai agak berlari sedikit lah. Saya sebagai orang punya ilmu, yang diperintahkan orang punya ilmu nggak boleh kita merendahkan diri. Ilmu itu mulia, ilmu bukan milik kita, ilmu milik Allah, milik Rasulullah, harus dimuliakan. Bukan kita sombong, tidak, tapi ilmu itu harus dimuliakan. Jangan sampai tampak kita itu seperti orang minta. Saya merasa malu, lari-lari hanya untuk mengejar orang kaya. Dan kebetulan memang orang kaya itu sudah masuk ke rumahnya, sehingga kita duduk ngantri bersama orang-orang yang hitam-hitam itu minta zakat itu. Saya duduk bersama, saya punya ayah, sama mereka, ngantri juga ikut bersama mereka. Sehingga apa? Timbul rasa nggak enak, rasa gengsi ilmu, bukan sombong ya, rasa gengsi ilmu gitu. Maka apa kata saya punya ayah? Kamu merasa malu duduk bersama mereka? Iya, jangan merasa malu. Kalau kamu minta untuk seperti mereka, minta untuk pribadi, harus merasa malu, wajib merasa malu. Tapi kalau kamu minta untuk Allah dan Rasulnya, itu adalah jihad, itu adalah ibadah, itu adalah luar biasa. Tapi supaya tidak kecewa, kita harus paham Allahul Mu'ti. Kita cuma mengetuk pintu. Jadi kalau seumpama, saya masih ingat, saya punya abah dulu waktu masih merintis, ada satu orang yang janji nih, ayo datang ke Solo, orang Solo, saya akan berikan bantuan sekian untuk pondok. Berangkatlah dia sampai sewa mobil, waktu itu nggak punya mobil, sewa mobil berapa sewanya, bawa ustadz-ustadz sambilan menyebarkan kitabnya Al-Muhawarah sama Asriyah pada waktu itu, sampai makan di perjalanan sebagainya, berapa habisnya. Begitu sampai di sana, bukannya ngasih bantuan, malah cara menyambutnya itu kurang baik. Sudah jauh-jauh dari Bangil ke sana, itu perjalanan sekitar 7 jam dari Bangil ke Solo itu. Sampai sana katanya, kalau mau nginep di sini itu ada hotel di situ, mau makan di situ ada restoran. Mohon maaf, saya ini sekarang lagi nggak seperti yang kemarin. Saya ini lagi ada masalah, jadi saya tidak bisa membantu. Jadi bukannya, padahal dia yang nyuruh datang, tapi ternyata sambutannya juga seperti itu. Tapi saya punya abah, subhanallah, untuk supaya ikut tidak kecewa, maka dia bilang, oh iya, sudah mau dikasihkan, katanya besok mau dijanjikan katanya. Jadi untuk supaya ikut itu tidak kecewa semuanya. Nah, itulah akhlak daripada seorang mukmin. Oleh karenanya, jadi kita itu ketika meminta menulis proposal harus menulis. Karena apa? Karena kalau kita sudah minta kepada mereka, orang yang punya, berarti kita menyelamatkan mereka. Berarti kita telah membantu mereka untuk memindahkan rekening dunianya ke rekening akhiratnya. Oleh karena itu, maka kalau kita membantu orang lain, bukan kita yang minta bantuan orang lain, kita membantu orang lain, maka harusnya kita merasa mulia dengan pekerjaan itu. Itulah. Sedangkan kata saya punya ayah, niat dan kemauan itu modal orang bikin pondok. Sedangkan proyeknya, beli tanah, bayar utangnya, itu bukan urusan kita, urusan Allah itu. Itu selalu dikatakan oleh saya punya ayah. Dan semua yang karena Allah itu mudah. Tapi jangan coba-coba kalau untuk pribadi. Ada satu orang, salah satu guru kami, yang dia itu bikin rumah utang. Akhirnya apa? Utang dengan uang yang banyak, lumayan, sampai 100 juta lebih. Maka kemudian kita tegur, loh kamu itu nggak punya uang, nggak ada yang akan dibayarkan, kenapa kamu itu minjam utang uang sama orang lain? Padahal nggak ada yang mau dibuat untuk bayar. Apa jawab dia? Iya, saya tawakal niru Abuya katanya. Akhirnya katanya Abuya bilang, kalau kamu itu seperti saya, membangunnya karena Allah dan Rasulnya, untuk Allah dan Rasulnya, tawakal nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pribadi jangan. Nah, jadi beda antara pribadi. Sehingga kalau pondok ini, alhamdulillah seperti beliau katakan masih belum lunas dan sebagainya, sebentar lagi insya Allah lunas, mudah semuanya urusannya. Nah, cuma memang ingin membuktikan ada kemauan apa tidak, mau datang apa tidak, mau berusaha apa tidak. Dan itu adalah pekerjaan kita sebagai seorang hamba. Semoga beliau dibantu di dalam oleh Allah Ta'ala dengan kekuatan dohir maupun batin. Dan semoga masyarakat di sekitar sini terutamanya yang memang mereka itu mendapatkan keuntungan dengan adanya pondok ini. Karena nanti setelah kita meninggal, maka pertama kali kebaikan yang didapatkan oleh pondok ini adalah wama hawalai, yang di sekitarnya itu yang paling mendapatkan kebaikannya itu. Walaupun mereka tidak baik, tetap mereka akan mendapatkan kebaikannya. Dan beruntung lagi, apalagi mereka yang membantunya ini. Semoga banyak orang yang mendapatkan taufik untuk membantu pondok ini. Dan semoga pondok ini menjadi pondok yang barokah, yang belajar di pondok ini menjadi ulama yang amil, dai yang mukhlis, yang bisa membanggakan Nabi Muhammad SAW, bisa membanggakan kedua orang tuanya,
bisa membanggakan para gurunya, bisa membanggakan usaha dan masanya, dan semoga dari tempat ini insya Allah akan menyebar keberkahan, rahmat dan lain sebagainya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah wa ala man salih al-Fatihah. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan ijazah yang mungkin bermanfaat untuk Ustaz Fahmi dan juga yang lainnya. Sekitar 3 tahun yang lalu, salah satu daripada anak ayah saya, Habib Hasan Baharun, itu bermimpi Nabi. Pas malam Asyura, itu diajarkan sholawat. Begitu bangun dari tidurnya, itu langsung hafal sholawatnya itu di luar kepala. Nabi SAW bersabda, berkata kepadanya dalam mimpinya itu, dan mimpi Nabi itu pasti benar, tergantung siapa yang mengakunya. Tapi mimpinya kalau benar mimpi itu pasti benar, karena Nabi SAW tidak mungkin diserupai oleh setan dan kroni-kroninya. Bahkan disebutkan dalam hadis Bukhari, man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqan fa inna syaitana la yatamassalu bi. Barang siapa melihatku dalam tidurnya, maka berarti dia melihat sesuatu yang nyata, karena setan tidak mungkin akan menyerupai aku. Subhanallah, Nabi Muhammad berkata kepadanya yang bermimpi itu, kalau orang baca salawat ini sebanyak 41 kali habis sholat subuh, maka khasiatnya, bukan pahalanya, khasiatnya, kalau pahala Quran tidak ada bedanya, tidak ada bandingannya. Khasiatnya sama seperti membaca Yasin sebanyak 41 kali. Di dalam mendatangkan kebaikan, kemudahan, rezeki yang halal, keharmonisan, kelanggengan, dan untuk menolak segala macam bencana dan kesulitan, problema dan sebagainya. Dan alhamdulillah memang banyak yang bermimpi suruh datang kepada anaknya Habib Hasan itu untuk minta sholawat, minta doa. Jadi banyak yang diberikan dan mujarab. Ada yang punya hutang cepat bayarnya, ada yang punya anak, nggak punya anak 11 tahun, dikasih subhanallah cepat dikaruniai anak. 3 bulan setelah itu dia karuniai anak. Ada lagi satu orang yang beberapa waktu yang lalu ini, yang terakhir ini, kena impoten 2 tahun sudah. Semoga kita tidak pernah kena impoten. Kalau kena impoten lebih baik mati aja lah kita. Subhanallah, akhirnya dia datang kepada saya. Saya kasih salawat besar ini, masya Allah. Seminggu kemudian datang bawa oleh-oleh banyak. Beb, alhamdulillah berkat salawat besar sudah on lagi. Nah, siapa tahu kabul semua hajat kita. Yang nggak punya jodoh baca ini, insya Allah semua akan dimudahkan. Nah, saya akan bacakan, nanti saya akan ijazahkan. Sebelumnya saya akan berikan hadiah kitab saya kepada Ustaz Fahmi. Ini kitab saya yang baru saya selesaikan di bulan Sya'ban, dan semoga Ustaz Fahmi juga termasuk orang yang peduli kepada umat. Waktunya kosong itu, saya waktunya banyak dakwah, banyak mengajar, tapi saya masih sempat untuk menulis. Semoga beliau masih muda ini juga bisa seperti itu. Jadi saya hadiahkan, semoga berguna kitab ini. Nah, di belakang itu nanti ada salawatnya, jadi silahkan di copy atau apa diperbanyak. Nah, ada dibuka di anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Kita baca 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan
تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Jadi kalau bacanya benar seperti yang saya baca, maka antum semuanya saya berikan ijazah untuk membacanya dan saya berikan ijazah untuk memberikan ijazah kepada yang lainnya dengan syarat jangan dikomersilkan. Ayo sama-sama kita jawab, saya terima ijazahnya Habib. Jadi kita baca Fatihah, semoga pondok ini dimudahkan dan semoga dengan tugas salat tadi yang kita baca, semoga Allah sampaikan cita-citanya bahkan lebih daripada cita-citanya. Al-hadimiyah kuliyatin sholihah wa ala al-Fatihah.